Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi pada subuh hari ini kita bersama salat subuh berjamaah, berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, berhalaqah berjamaah. Mudah-mudahan keberkahan keberjamaah kita ini membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari senantiasa kita memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh hari ini kita akan lanjutkan masih pada surah Al-Fatihah yang kedua kalinya. Insyaallah ini adalah ayat terakhir dari surah Al-Fatihah yang kita mau baca, yaitu ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Kita telah mempelajari yang diridai oleh Allah yang kita minta, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat sekarang memohon untuk dihindarkan dari sifat-sifat yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dulu kita mau katakan bahwa dua sifat ini, al-maghdub dengan ad-dallin, sering kita melepaskan kepada orang, menuduh kepada orang bahwa al-maghdub itu adalah kaum Yahudi, kemudian ad-dallin adalah kaum Nasrani. Barangkali perlu kita evaluasi pernyataan ini, karena kelihatannya di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang mendukung itu untuk mengkhususkan sifat terkutuk itu kepada orang Yahudi, dan tidak ada yang mengkhususkan sifat ketersesatan itu kepada Nasrani. Tapi justru yang kita lihat, al-maghdub ini merata siapa saja yang bisa melakukan hal seperti itu. Sesat, siapa saja bisa melakukan sifat sesat itu. Jadi kalau begitu ad-dallin, al-maghdub harus kita
evaluasi, ya. Apalagi kita didukung lagi oleh ayat yang mengatakan jangan melihat dirimu suci. Fala tusaku ampusaku. Nah, kalau kita menuduh orang, mengatai orang sebagai orang yang terkutuk, ada kesan kita yang mengakui diri kita orang suci. Nah, itu dilarang dalam agama Al-Quran. Fala tuzaku ampusaku. Jangan merasa suci. Nah, memang di dalam Al-Quran itu Allah justru lebih memberi apresiasi kepada orang yang mau mengakui dosanya dibanding yang mengakui kesuciannya. Allah lebih menghargai orang yang mau mengakui kesalahannya, dosanya, dibanding orang yang mau mengakui kesuciannya. Kita lihat di dalam Al-Quran itu pernyataan yang menegaskan bahwa justru melalui pengakuan dosa seseorang, Allah akan menerima taubat itu. Allazina tarafu bizunubihim, mereka mengakui dosanya, kesalahannya, karena mencampur baurkan antara yang hak dan batin. Kalau saya terjemahkan ayat itu, ujungnya ayat itu mudah-mudahan Allah yatubu alaihim, menerima taubat mereka. Kita lihat lagi di suratul Mulk, fa'tarafu bizambihim, pasukan liashabis sair. Mereka mengakui dosanya, lantas dicampakkan ke neraka sair. Apa yang kita paham ini, apakah pengakuannya yang salah? Bukan pengakuannya yang salah, timingnya yang salah, waktu pengakuannya yang salah, karena nanti di akhirat baru dia mengakui. Kenapa di dunia ini kau tidak akui? Jadi bukan pengakuannya yang salah, tapi waktu pengakuannya yang salah. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan kita menuduh orang al-maghdub, nah kita juga masuki barisan dari itu. Kita kan memohon untuk dihindarkan dari sifat-sifat itu. Makanya saya mau ulangi lagi pernyataan saya bahwa saya dalam menasihati anak saya itu selalu saya berkata, silahkan bergaul dengan siapa saja, tapi jangan pernah memperlihatkan sifat jahatmu kepada orang. Daripada saya menasihati, jangan bergaul dengan orang jahat. Saya mendidik anak ini untuk mengakui kesuciannya. Saya kira agak menyerempet kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Jangan bergaul dengan orang-orang nakal. Kan biasa kita mendengarkan nasihat begitu. Tapi ini menurut saya bisa kita berbeda. Justru kita saya menasihatkan anak-anak saya, silahkan nak bergaul. Mau orang nakal, tapi jangan kau memperlihatkan sifat nakal. Nah, sekarang ini kita lihat membuktikan bahwa al-maghdub itu bukan hanya orang Yahudi. Di sini saya kutipkan satu ayat
dari suratul Nisa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Kita terjemahkan. Wa man yaqtul mu'minan, siapa yang menyakiti orang beriman atau membunuh orang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang itu. Siapa orang yang ditunjuk di sini? Allah menggunakan man. Siapa itu man? Siapa saja. Siapa man yaktul, siapa saja. Apakah ini mengkhusus kepada orang Yahudi? Siapa saja. Kita semua ini berpeluang untuk menyakiti orang lain, orang beriman. Ya. Kenapa menggunakan di sini yaktul? Ini karena yaktul itu adalah lebih rendah, membunuh itu lebih rendah dibanding memfitnah. Saya ulangi pernyataan Al-Quran ini. Membunuh itu lebih kecil, lebih rendah posisinya dibanding memfitnah. Karena ayat berkata begitu. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Ada juga asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih kencang, lebih dahsyat daripada memfitnah. Kenapa? Kalau demikian adanya, membunuh saja dilarang, apalagi memfitnah. Ini namanya qiyas aulawiyah. Qiyas aulawiyah yang menyebutkan yang terendah, tapi juga kena yang lebih tinggi daripada itu. Di mana pembuktiannya bahwa membunuh itu lebih rendah dibanding memfitnah? Ini bukan berarti bahwa kita disuruh membunuh, tidak. Perbandingannya. Jadi jangankan membunuh saja dilarang, apalagi memfitnah. Kalau kita membunuh, anggaplah begitu, ada seseorang membunuh seseorang, yang dia bunuh hanya satu orang. Saya bunuh si A, ya paling-paling si A yang mati. Ya, tapi kalau saya fitnah dia, dan itu memviral fitnahan itu, dan dibenarkan oleh orang fitnahan saya, bukan saja dia yang saya bunuh kehidupannya, tapi termasuk anak cucunya, keluarganya. Ada anaknya kalau mau pergi mendaftar di sebuah perusahaan, mau bekerja. Karena sudah viral itu fitnah yang tidak benar dan diyakini oleh orang banyak, jangan kau terima itu, karena itu bapaknya itu dulu begini. Gitu. Apa? Jadi sudah dampaknya kepada anak lagi. Padahal ini hanya fitnah yang memviral dan dipercaya oleh orang banyak. Apa sudah sampai pada anaknya? Oh tidak, ada lagi cucunya. Jangan kau terima itu karena neneknya dulu begini-begini. Apa? Berapa orang yang kita bunuh kehidupannya kalau begitu? Nah, jangan jadikan ayat ini untuk membenarkan perbuatannya PKI. Bahwa kalau begitu fitnah, PKI itu bukan fitnah. Perbuatan nyata yang dilakukan. Jangan juga dikatakan bahwa kahar itu adalah fitnah. Perbuatan nyata. Jadi jangan dikatakan itu fitnah saja itu yang menimpa kahar itu. Bukan fitnah. Karena orang tua saya menjadi korbannya. Ya.
kitabnya punya orang itu habis dibakar oleh kahar. Bukan fitnah itu, memang kenyataan. Nah, sekarang kan terkadang ada orang yang mau membelikan sejarah. Ini kan PKS sekarang sudah ada yang membelikan sejarah. Bahwa bukan yang salah ini adalah pemerintah. Suruh minta maaf. Itu kan membelikan sejarah. Jadi kalau begitu siapa yang memfitnah? Pemerintah atau pemerintah yang difitnah? Ini memang kehidupan begini. Nah, perbuatan seperti ini lebih kejam dibanding membunuh. Dan itu masuk kategori ghadiballahu alaihi. Allah murka terhadap orang itu. Makanya di bentuk kata yang dipakai di dalam al-maghdub itu bentuk pasif, dimurkahi. Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan satu komunitas tersendiri. Tidak ada komunitas sendiri yang dituduh secara khusus al-maghdub. Makanya dimurkahi. Jangan orang yang engkau murkahi. Al-maghdub itu bentuk kalimat pasif, dimurkahi. Ya. Karena tidak boleh ditentukan ada komunitas tersendiri. Oh ini. Itulah tadi kita katakan bahwa jangan-jangan kita melempar persoalan itu kepada orang dan sementara kita sendiri yang pelakunya. Itu banyak hadis-hadis seperti itu. Siapa yang menuduh sesamanya orang beriman, menuduh sesamanya orang beriman dengan tuduhan kafir, fasik, bid'ah. Nah, itu dalam hadis itu. Ini riwayat Bukhari itu. Bukhari. Sama saja ia membunuhnya. Itu hadis itu jelas-jelas. Kemudian mari kita lihat lagi ayat yang mendukung pendapat kita bahwa tidak tertuju hanya kepada seseorang, satu kelompok masyarakat, yaitu orang Yahudi. Bukan. Kita lihat di dalam surah Al-Fath. Dikatakan begini, adzannina billahi dhanna as-sawi alaihim da'iratus saw wa ghadiballah. Mereka yang sering salah sangka terhadap Allah. Mereka yang sering salah sangka kepada Allah. Dan Allah wa ghadiballahu, dan Allah murka terhadap orang seperti itu. Nah ini salah sangka itu banyak macam. Salah sangka. Karena persangkaan itu menyimpang dari yang seharusnya, karena kita tidak terima apa yang menyata dalam diri kita. Itu persangkaan. Saya sangka, karena ada yang sesuatu yang hadir dalam diri saya yang tidak sesuai dengan apa yang saya yakin. Oh, jangan memang begini. Persangkaan. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah hadir sangkaan-sangkaan begitu terhadap Allah? Dalam bentuk, kenapa orang mengancam, kalau umpamanya kita ambil lagi yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu bahagian daripada sangkaan. Seandainya baik sangkaannya tidak akan mungkin dia mau mengeluh. Tidak mungkin mau mengeluh kalau baik sangkanya. Umpamanya
si A saya kasih sesuatu. Jangan ini umpamanya si A salah sangka terhadap saya. Jangan ini sudah memang tidak mau dipakai, ini bapak saya dikasih itu salah sangka. Karena ada sesuatu kenyataan yang hadir dalam dirinya tidak seperti yang ia harapkan. Nah, salah sangka mungkin begitu. Apalagi kalau orang dibenci memang, tak tambah banyak sangkaan itu. Dikasih air, dikira jangan ada racunnya itu. Ini orang pikiran-pikiran seperti ini adalah ghadiballah, pikiran yang dimurkai oleh Allah. Siapa pemilik pemikiran seperti ini? Apakah cuma orang Yahudi? Jangan-jangan kita juga sering menghadirkan seperti itu, cara berpikir begitu. Dan jelas-jelas Al-Quran mengatakan inna ba'dadh-dhanni ismun. Tidak dipungkiri bahwa memang ada prasangka-prasangka yang baik. Namanya berprasangka baik. Nah, berarti ada yang berprasangka buruk. Dan Allah tegas mengatakan berprasangka buruk itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu dosa. Mari tanya diri kita. Tidak sering jika salah sangka terhadap saudara-saudara kita, istri kita. Kenapa terlambat bapaknya pulang? Jangan-jangan salah sangka misalnya. Macam-macam ini peristiwa dalam kehidupan kita ini yang gampang menarik kita untuk berprasangka yang tidak benar. Nah, prasangka kalau Allah yang dikasih begitu, nah ini adzannina billahi, berprasangka salah terhadap Allah. Dan as-sau'i, dengan prasangka as-sau' itu jahat, salah. Mungkin dia tidak katakan jahat memang tuh ini Allah. Tapi ada dalam hati kita berkata, kenapa Allah kasih hujan seperti ini? Kenapa Allah kasih kemarau seperti ini? Nah, kita mau mengatakan bahwa kan hidup ini tidak selamanya manis. Jangan-jangan kita menghadapi kehidupan pahit, muncul prasangka. Jangan-jangan kita menghadapi kehidupan kecut, kita berprasangka lagi. Atau boleh jadi kita merasakan nikmatnya hidup, kita berprasangka lagi kepada Allah. Memang Allah suka saya, enggak sampai tidak. Dan itu ada ayat juga melarang kita begitu. Apa itu? Fa'ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Salah sangka ini. Ada sekelompok manusia kalau diberi nikmat, diberi status sosial, kedudukan, merasa persangkaannya kepada memang saya ini mendapat dimuliakan oleh Allah. Kata Allah tidak, kalla, tidak begitu. Itu ujian itu. Itu ujian. Mungkin lihat buktinya salah sangkanya orang ini. Karena dikatakan famal insanu iza mabtalahu, ketika diuji oleh Allah dengan harta, dia berkata, saya memang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Kemuliaan itu diukur dengan harta. Kalau kata Allah, kalla, kalau ukuranmu yang kau pakai mengukur mulianya seseorang dengan harta, pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak berharta. Pasti. Itu jelas kalla.
Kau sama sekali tidak bisa. Termasuk orang yang berilmu. Saya memang dimuliakan oleh Allah, saya dikasih seorang gelar gini. Oh kalah, jangan sampai itu ujian. Karena kalau kita menganggap kemuliaan itu diukur dengan ilmu, kalah, pasti kita tidak bisa menghargai orang yang tak berilmu. Di mana mau disimpan kemuliaan saudara-saudara kita semua itu? Kalau diukur kemuliaan itu dengan kedudukan, saya memang alhamdulillah dikasih. Silakan mensyukuri, kita disuruh mensyukuri itu, tapi tidak boleh hadir dalam keyakinan kita bahwa ini adalah jalan saya dimudahkan oleh ukuran kemuliaannya, bukan di situ. Bukan. Kita bersyukur mendapatkan ilmu, tapi keyakinan kita itu bukan ukuran kemuliaan. Itu bukan ukuran kemuliaan. Karena kalau kita mau mengukur kemuliaan berdasarkan dengan status sosial, pangkat jabatan, kata Allah, kalla, pasti kau tidak bisa menghargai orang-orang yang tak punya kedudukan. Apa namanya itu? Apa tidak salah sangka orang yang begini ini? Oh, memang itu salah sangka itu. Padahal kebaikan yang dikasihkan. Sebaliknya itu fakadar alaihi rizqahu. Ada orang yang diuji juga disempitkan rezekinya. Itu ujian. Bukan bentuk kehinaan, kerendahan itu bukan. Salah sangka mungkin itu. Ini bagaimana membuat ini perasaan kita ini konstan, tidak bergeser dalam wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bergeser, jangan-jangan kita masuk lagi ad-dhannin billahi dhanna sawi. Masuk ke kategori al-maghdub. Ayat ghadiballah, Allah murka terhadap sifat seperti itu. Kembali kita tegaskan, ternyata bukan komunitas tertentu yang ditunjuk oleh al-maghdub itu. Ya. Saya masih ingat dulu waktu kita di SMP, diajar tafsir guru kita, itu Yahudi itu. Jadi kita diajarkan dulu begitu, tapi ternyata kita pikir-pikir, rasa-rasanya bukan hanya orang Yahudi yang memiliki sifat begini. Ya. Ada juga orang yang rajin haji tapi rajin juga begini. Al-maghdub itu al-maghdub itu. Kemudian ad-dhalin, siapa al-maghdub? Ad-dhalin ini. Apa artinya dhalin? Tersesat. Tersesat itu. Orang ulama kita berkata yang namanya ad-dhalin itu adalah al-udulu anit tariqil mustaqim amdan aw sahwan. Yang namanya orang tersesat itu adalah menyimpang dari jalan yang benar. Menyimpang dari jalan yang benar. Secara sengajakah ataukah ia lalai? Kita ambil ayatnya. Itu tadi pendapat ulama. Sekarang kita ambil ayatnya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada di suratul Kahfi. Di suratul Kahfi. Di lembaran terakhir itu. Ya. Lembaran terakhir itu allazina dhalla sa'yuhum. Mereka-mereka itu adalah yang ad-dhallin, sesat dalam usahanya, dalam amalnya. Kenapa? Orang yang begitu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka juga menyangka dia melakukan kebaikan.
melakukan kebaikan. Padahal tersesat. Ya. Sebelum ke sini ada ayat saya lupa tadi ini. Supaya ini kan ini sekarang menyata dalam kehidupan ini, yang Al-Maghrib ini satu lagi ayat. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Ini termasuk kelompok Al-Maghrib ini. Tidakkah kau melihat, memperhatikan orang yang berpaling dari Allah? Bukan dari golongan kamu, bukan juga dari golongan mereka, tapi golongan tertentu ini. Atau maksudnya itu bukan dari komunitas tertentu ini. Siapa saja yang melakukan seperti itu, apa yang dilakukan? Wa yahlifuna 'alal kazibi. Melakukan sumpah. Dan sumpahnya itu sumpah palsu. Palsu. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai yang sering banyak disumpah, yang kita lihat di televisi disumpah, tapi lain. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai banyak yang pimpin yang model begini ini. Setiap model disumpah, tapi tidak ada sumpahnya yang dia pegang. Inilah ghadiballah. Jadi kalau wajar saja ini kalau ada orang yang begini menjadi pemimpin, bagaimana nasibnya masyarakat kita ini? Itu sumpah yang tidak dipenuhi. Wa yahlifuna 'alal kadzib. Bersumpah tapi berbohong. Yang penting formalitas saja. Ini Al-Maghrib ini. Makanya saya kembali ini karena fenomenal ini ayat dalam kehidupan kita. Itu yahlifun, itu bersumpah 'alal kadzib, dan dia bohongi sumpahnya. Bisa juga kita terjemahkan yahlifuna 'alal kadzib, bersumpah untuk menutupi kebohongannya. Padahal bohong, wa hum ya'lamun. Padahal dia tahu salah, tapi tetap dia bersumpah bahwa saya tidak salah. Al-Maghdub ini. Nah, kalau ini yang menyata dalam kehidupan masyarakat kita, bagaimana nasib kita ini kalau begini? Jangan dulu ke mereka, kita saja terkadang bersumpah, oh saya tidak begitu, padahal tahu bahwa saya salah. Hanya mau menutupi kesalahannya, kebohongannya, bersumpah nih. Saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau ada orang pembohong Pak, jangan terlalu banyak tanya dia. Tambah banyak sumpah bohongnya itu. Kalau di mana ini Pak? Ya, saya sudah di lampu merah. Bohong itu padahal masih di rumah ini. Masih di rumah. Di lampu merah mana Ki? Tadi maka itu alasan. Yang mana cocok yang saya sebut? Sudah berapa kali maka bohong itu. Nah, kira-kira bisa sampai 5 menit? Ya bisa sih. Padahal masih di rumah. Jadi hati-hati juga itu kirim WA. Di mana posisi? Ya on the way. Padahal masih di rumah ini. Kebohong. Jangan banyak tanya orang pembohong Pak. Tambah banyak dosanya itu. Tambah banyak dosanya. Lebih parah lagi kalau dia ikuti dengan sumpah untuk mau menutupi kebohongannya. Itu masuk kategori ghadiballahu, dimurkai oleh Allah. Ini sepele ini, tapi buahnya apa? Murka Allah. Mungkin kita berkata, untuk apa karena perbuatan kecil ini mau dimurkai oleh Allah? Tidak sadarkah kita bahwa dengan perilaku kita ini kita mengubah keyakinan seseorang?
mengubah keyakinan seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Itu harus dipahami. Kenapa terlambat pulang, Pak? Mas, macam-macam itu udah bilang. Ini. Ini hanya fenomena kehidupan. Kita tidak menunjuk siapa, tapi biasa ada orang begitu. Apalagi kalau kita sering dengar-dengar teman-teman anu berkelahi lagi. Oh, iya. Nah, kembali lagi kepada adallin ini. Seperti tadi ini wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Orang yang selalu menyangka dirinya melakukan kebaikan, padahal itu bukan kebaikan. Oh, ini banyak yang masuk persoalan akidah, masuk kepada persoalan akhlak, masuk pada persoalan syariah ini, menyangka kita benar. Nah, sampai kita juga terjebak dalam sini. Dalil. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya hidayah, supaya terhindar dari dua sifat sangat kau benci ini. Sekian dan terima kasih. Makanya ditutup Al-Fatihah itu dengan amin. Terimalah doa kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dengan Al-Fatihah. Sesuai dengan pesannya.